Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kita nikmat hidup sehingga tepat di bulan Ramadan ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-9. Nah, itu artinya bahwa kita masih berpeluang untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Alangkah betapa banyaknya orang yang di alam kubur itu sendiri pengen lagi dibangkitkan ke dunia agar mereka menjalankan kebajikan. Nah, itu disebutkan Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Alangkah betapa ngerinya mereka menundukkan pandangannya di hadapan Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar dan kami telah melihat. Maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa mengerjakan kebajikan." Nah, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup. Ini artinya sangat-sangat disayangkan kalau kita tidak senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan setiap harinya. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan di mana setiap pahala yang kita kerjakan atau kebajikan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi kita tahu ya anak-anak Nis, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia. Nah, ini disampaikan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kalau kita lihat, dikatakan Allah tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Itu artinya jika kita ingin hidup kita selamat dunia dan akhirat, ambil petunjuk Allah. Jangan ambil petunjuk yang lain. Ambil Al-Quran, ambil As-Sunnah dalam kehidupan. Apalagi kita pahami bersama banyak sekali firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menyuruh kita harus kita kerjakan. Contohnya itu perihal sholat. Nah, sholat wajib itu memang perintah Allah. Bahkan Allah sudah sampaikan juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat menegaskan bahwa anak yang sudah berumur 7 tahun itu harus diajari sholat. Kalau mereka sudah berumur 10 tahun, kalau nggak sholat dipukul. Pukul di sini, pukul yang memberikan efek jerah. Supaya apa? Supaya anak tersebut mau sholat. Nah, pertanyaannya, anak Miss di sini masih ada nggak umur 7 tahun? Masih ada ya umur 10 tahun? Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa kalian itu punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Apalagi sholat ini hukumnya wajib, fardu ain, yang dibebankan kepada setiap individu. Jadi kalau kalian yang mengerjakan sholat, itu pahalanya untuk kalian sendiri, bukan untuk Miss, bukan untuk bapak gurunya. Karena sifatnya sholat itu fardu ain, hablum minallah. Hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih belum sholat subuh tadi? Yang laki-laki
Sholatnya di mana? Di masjid lah seharusnya, ya kan. Masa lagi di rumah? Kalau perempuan tak apa-apa, sholatnya di rumah. Jadi kalau laki-laki aja, anak-anak mis, penerus di kampungnya masing-masing tidak mau sholat di masjid, lantas siapa yang memakmurkan masjid-masjid kita di kampung? Misalnya kayak di pinggir jati contohnya. Seharusnya anak pinggir jati, siapa nih anak pinggir jati? Hafiz sama Abijah seharusnya udah jadi imam di pinggir jati. Itu ya nak ya. Udah sholatnya bukan lagi di rumah, tapi sholatnya sudah harus di masjid. Karena ingat kali Miss ya, alumni pertama itu pernah mereka menjadi imam sholat, bahkan sholat tarawih, masya Allah. Betapa bahagianya ya orang tuanya dan masyarakat yang melihat itu sangat bahagia. Ternyata anak seusia kalian itu bisa menjadi imam sholat. Ini seharusnya bisa diamalkan di kampung masing-masing. Jadi kalau bisa, masjid itu nggak lagi orang tua yang memakmurkan, kita para generasinya penerus. Orang tua itu udah saatnya kita gantikan posisinya. Yang ajar masih orang tua, seharusnya udah kita. Kan kasihan ya kalau orang tua yang masih ajar, karena nggak nyampe lagi nada tingginya. Ini sedih nih. Itu seharusnya yang ajar itu sudah kalian. Nah seperti itu. Maka ini bisa dikatakan bahwa sholat itu memang merupakan tiang agama. Ini kita sepakat di dalam Islam ya, sholat itu merupakan tiang agama. Maka dikatakan sholat itu tiang agama. Maka barang siapa yang dia sholat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan tiang tersebut. Apabila dia tidak sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkannya. Ini disampaikan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, itu artinya apa? Petunjuk sholat itu sudah Allah sampaikan langsung di dalam Al-Quran. Sifatnya itu wajib ain, yang kalau kita nggak mengerjakannya, maka kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, tadi sudah disinggung, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal seperti yang disampaikan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Kita masih diberikan kesempatan hidup, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk memperbaiki diri. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini, bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Baqarah 183 juga sudah disampaikan, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu salah satu wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan takwa ini dilihat dari 4 hal. Yang pertama dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa itu tadi yang pertama menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kalau takut? Berarti takut kalau tak beribadah kepada Allah. Takut kalau tidak mengerjakan sholat wajib. Takut kalau dia melawan kedua orang tua. Takut kalau dia menggibah, mencari-cari aib orang lain dan dia umbar kepada orang lain. Dia takut kalau dia lisannya dia buat untuk mencela orang lain. Bahkan dia memilih untuk lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik. Yang kedua, dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengamalkan Al-Quran. Nah ini bulan Al-Quran. Jadi ini saatnya kan begitu ya, kita semakin mendekat kepada Al-Quran. Yang ketiga, ridho terhadap yang halal walaupun sedikit. Yang keempat, mendekatkan diri. Kalau nggak salah ya, ini hampir agak-agak ini ngebleng tempat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa, semoga di bulan suci Ramadan ini menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini tadi
untuk mengerjakan amal-amal solih, amal-amal kebaikan, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Karena ingat, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia kelak akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan atau wajah yang tidak menyenangkan. Mis tentunya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh anak Mis dan dewan guru. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, sementara kekurangan milik Mis sendiri. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.